Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Pada video kali ini tanggal tanggal 27 September ya guys, pukul 17:34. Gua mau bahas Medco ya, saham Medco. Hari ini akhir bulan harusnya lu udah banyak yang gajian ya guys ya. Nah, dan kemarin gue sempat upload video yang belum naik ya guys. Ada beberapa yang udah naik, naiknya tipis-tipis. Ada beberapa yang turun. Ada yang naiknya tinggi banget tuh, kayak ADMR. Tuh naik tinggi banget. Tapi sekarang kita bukan ngomongin ADMR, tapi melainkan Medco ya. Seperti yang kita tahu, Medco ini perusahaan minyak ya, perusahaan minyak. Kemudian dia juga nggak cuma minyak, dia juga banyak melakukan akuisisi. Dia hutang. Hutangnya juga hutang cukup berbahaya ya. Kalau misalkan dulu gue nggak terlalu suka Medco guys. Dulu gue nggak terlalu suka Medco. Kenapa? Karena wah itu hutangnya berbahaya banget guys. Kayak misalkan tahun 2019 ya. Ini ada di angka utang obligasi pinjaman jangka panjang dalam dolar AS itu ada 1,5 miliar US dollar. Nah, ini nih yang cukup gede di tahun 2021 dan tahun 2020. Bahkan mencapai 2 miliar US dollar. 2 miliar US dollar anggaplah dengan kurs sekarang di angka 15.000 atau dulu 13.000. Itu kan berarti lebih dari 20 triliun ya utang obligasinya. Sedangkan ekuitasnya cuma 1 miliar US dollar. Ya, itu kalau dibandingkan dengan ini aja utang obligasi dolar AS-nya itu dulu ya hampir 50% dari total liabilitas Medco itu sendiri tahun 2021. Makanya menggerogoti ininya guys. Menggerogoti laba bersihnya. Dia jumlah pendapatannya dapat 1,3 miliar ya. Beban pendanaannya sendiri, wah ini ada di angka 282 juta US dollar sama 225 juta US dollar. Ya habis. Akhirnya rugi. Ya, rugi di tahun 2020 sama 2019. Jadi Medco itu ya gue nggak sukanya karena pertama dia hutangnya besar. Kemudian dia juga perusahaan minyak ya. Nyambi, nyambi paham ya guys ya? Nyambi trading. Jadi dia beli aset, kemudian nanti ketika dirasa waktunya sudah bagus untuk dijual ya dijual sama dia. Terakhir dia juga jual kan. Nah, dia Medco ini anaknya banyak guys. Anaknya banyak. Terakhir dia juga jual anaknya yang namanya yang ini nih. Anaknya Opher Vietnam, Meksiko. Nah ini nih guys. Nah, per 31 Desember 2023 dia di angka 100 ya kepemilikannya. Sekarang udah nggak ada dan dia dapat duit juga dari sini. Jadi pertama hutangnya besar, kedua perusahaan minyak nyambi trading, yang ketiga rugi terus. Cuman gini guys, ya Medco ini kan dulu dipimpin ya dinakodai oleh Arifin Panigoro. Arifin Panigoro sekarang sudah almarhum. Ya kalau orang lu ngikutin politik, kemudian lu juga dulu ngikutin PSSI, lu nggak asing dengan nama Arifin Panigoro. Dia pengusaha, dia juga aktif di perpolitikan. Kemudian dia juga pernah menggagas Liga Primer Indonesia. Jadi gue juga dulu kan belum ada banyak internet ya, sering nonton TV itu dan kayak begitu-begitu tuh kita tahu. Gue tahu Arifin Panigoro ini yang udah almarhum. Sekarang karena sudah almarhum dilanjutkan oleh saudara kandungnya Hilmi Panigoro. Nah tadi gue bilang gue nggak suka Medco dulu ya karena tiga hal ini. Cuman sekarang kalau kita lihat hutangnya betul masih besar. Cuman sudah nggak sebesar beberapa waktu sebelumnya guys. Hutangnya sekarang udah, nah ini guys, ya hutang obligasi jangka panjangnya itu ada di angka 1,5 miliar US dollar. Tapi dia ekuitasnya sekarang ada di angka 1,9 miliar US dollar, ya kan? Ini ya. Karena memang ekuitasnya naik terus nih guys. Dari yang tadinya 1,2 miliar, kemudian 1,1 miliar sampai sekarang di angka 1,9 miliar. Jadi dari DER-nya juga lama-lama mengecil, tadinya sampai angka 400 sampai 300 guys. Sekarang udah ada di angka 268. Nah, kita nggak tahu ya ke depannya dia akan ngutang lagi untuk akuisisi lagi atau tidak. Tapi yang jelas
hutangnya masih besar, cuman tidak sebesar beberapa periode sebelumnya. Perusahaan minyak nyambi trading, ini juga masih dilakukan. Terakhir tadi, ya, yang dia melepas salah satu asetnya. Jadi dia masih melakukan hal ini. Cuman yang tadinya rugi terus, Medco ini, sekarang udah enggak guys. Jadi mulai tahun 2022, ya, itu sudah mulai stabil. Termasuk di kuartal 2 tahun 2024, Medco ini juga untung. Ya, untungnya gede karena yang tadi ngelepas asetnya itu. Dan kita nggak tahu ke depannya. Karena gini guys, Medco itu banyak banget anaknya. Kalau misalkan lu lihat di laporan keuangannya, wah ini banyak banget nih ya. Panjang. Ada yang memang dimiliki secara langsung, ada yang memang tidak dimiliki secara langsung, ada yang memang dijual dan sebagainya. Ini ada keterangannya semua tuh. Dan kalau misalkan Medco menjual, itu dia bisa tiba-tiba lo dapat duit gede dan bisa tiba-tiba juga IPS-nya jadi gede. Dan jangan lupa Medco ini punya 20% di Aman Mineral. Iya di Aman Mineral ya, Aman Mineral. Jadi ada nggak kemungkinan dia menjual Aman Mineral? Nggak menutup kemungkinan guys, dalam beberapa waktu ke depan tuh dia punya di angka 20% Medco Energi. Nah, yang gua mulai suka dari Medco adalah yang tadinya rugi terus, sekarang udah nggak terjadi. Ini masih. Tapi yang ini udah nggak terlalu besar utangnya, nggak sebesar, utangnya masih besar ya, cuman nggak terlalu sebesar beberapa periode sebelumnya. Ini juga masih, ya memang begitu Medco. Perilaku perusahaannya begitu, masih dilakukan. Cuman ruginya ini udah nggak seperti tahun 2021, 2020, ya yang IPS-nya kecil-kecil dan tahun 2018. Sekarang Medco gede. Bahkan dia mencoba untuk masuk ke geothermal juga kan. Ada nih anak perusahaannya yang geothermal. Karena Medco Geothermal Nusantara. Jadi itulah yang menarik dari Medco. Yang tadinya rugi terus, sekarang udah nggak rugi-rugi terus. Nah, sekarang gimana prospeknya? Prospeknya, kalau misalkan Medco ini sudah berubah dari beberapa tahun ke belakang yang hobinya banyak mengalami kerugian, artinya saat ini Medco menarik guys. Dan kalau kita lihat valuasinya secara per dia murah. Cuman PBV-nya memang sudah naik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kayak misalkan di tahun 2021 dia pernah loh mencapai PBV 0,7. Sekarang PBV 1. Memang udah naik tapi belum tinggi-tinggi banget. Dan ya ini harga yang harus dibayar ya kalau misalkan perusahaan yang tadinya mengalami kerugian sekarang udah stabil, ya naik dong kelasnya, harga secara valuasi maksudnya ya, bukan perusahaan kelasnya naik jadi perusahaan gede. Medco ini udah perusahaan gede, cuman tadinya kan valuasinya masih dikasih murah nih, masih dikasih 0, ya. Di tahun 2018 0, juga, tahun 2019 0, juga. Sekarang udah sepertinya untuk turun ke angka segini sulit Medco. Dan ingat guys, kinerja seperti ini ya adalah kondisi di mana harga minyak dunia itu belum terbang tinggi-tinggi banget. Ya, ini lihat nih, secara year on year Brent ini turun 21% ya. Jadi ini bagus untuk kedepannya. Ada peluang cuan di Medco ini. Nah, kalau misalkan sahamnya turun, bagaimana? Wah, ini bisa guys, ada peluang untuk cuan karena sekalinya nanti misalkan ada tiba-tiba Medco ini atau harga minyak dunia ini terbang, ya Medco bisa naik juga, kayak gitu. Jadi Medco adalah termasuk salah satu saham yang sudah berubah kondisinya sejauh ini ya guys ya. Kita belum tahu kuartal 3 dan kuartal 4, tapi sejauh ini kondisinya sudah berubah, artinya ini perusahaan menarik. Dan kalau misalkan Medco membagikan dividen payout rasionya nggak terlalu besar, ya artinya kan nanti book value-nya akan bertambah, ekuitasnya akan bertambah, bukan tidak mungkin akan mencapai angka 2 miliar US dollar, ya book value-nya bertambah, ya PBV-nya jadi rendah kalau misalkan lu beli di harga sekarang. Oke, guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.